Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 7. Saya ingin mempresentasikan materi tentang karakteristik susu. Pengertian susu berarti cairan bergizi yang dihasilkan oleh kelenjar susu dari mamalia betina. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Susu binatang biasanya sapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk, dan lain-lainnya untuk konsumsi manusia. Semua orang di dunia ini membutuhkan susu untuk menopang kehidupannya, baik dari bayi sampai orang yang sudah lanjut usia. Komposisi susu. Komposisi kimia susu. Secara biologis, susu merupakan seleksi fisiologis kelenjar ambing sebagai makanan dan proteksi imunologis bagi bayi mamalia. Dan pada umumnya kandungan air dalam susu berkisar antara 82-90%, lemak antara 2,5-8,0%, kasein antara 2,3-4,0%, gula antara 3,5-6,0%, albumin antara 0,4-1,0%, dan abu antara 0,5-0,9%. Tabel komposisi susu segar sapi. Komponen air 87,25, komponen bahan padat 12,75, komponen lemak 3,80, komponen protein 3,50, komponen gula 4,80, komponen abu 0,65. Air yang tergantung dalam susu terutama berfungsi sebagai pelarut bagi komponen-komponen susu yang dapat larut atau membentuk suspensi. Lemak susu yang juga disebut sebagai butterfat merupakan komponen yang sangat penting dalam susu. Bahkan secara komersial, lemak susu merupakan komponen yang sangat berharga. Lemak susu berbentuk butiran-butiran dengan diameter yang bervariasi antara 0,001 mm sampai 0,01 mm tergantung pada keturunan, tahap-tahap dalam periode laktasi, dan keadaan masing-masing sapi. Tabel asam-asam lemak dalam susu. Asam lemak volatil bersifat larut. Butirat 8,41 2,93, kaproat 0,11 1,90, kaprilat 5,43 0,79, kaprat 1,04 1,57. Bersifat tidak larut 8,0 5,85. Non volatil tidak larut. Mirisat 58,06 18,78, palmitat 4,07 15,17, steara 0,01 14,91, oleat 4,0 31,90, linoleat negatif 17,8 4,50. Tabel komposisi asam lemak susu. Nitrogen yang pertama 15,58, 15,53, 15,40. Fosfor 0,99, 0,55, 0,11. Sulfur 0,75, 0,86, 1,03. Titik isoelektrik pH 4,7, 4,9, 5,8. Mobilitas negatif 6,75, negatif 3,05, negatif 2,01. Rotasi spesifik negatif 90,5, negatif 125,2, negatif 131,9. Protein susu. Kasein merupakan jenis protein terpenting dalam susu dan terdapat dalam berbentuk kalsium kaseinat. Kasein merupakan partikel-partikel halus berdiameter sekitar 80 dan membentuk suspensi koloidal dalam susu. Kasein dapat diendapkan dengan asam, alkohol, renet, dan logam berat. Asam dapat memindahkan kasein dari kalsium kaseinat sehingga diperoleh endapan kasein yang terpisah dari kalsium. Pada suhu yang tinggi, jumlah asam yang diperlukan untuk koagulasi kasein lebih sedikit dibandingkan jika koagulasi dilakukan pada suhu rendah. Susu segar mempunyai pH sekitar 6,6. Apabila pH tersebut diturunkan sampai pada pH 4,7, susu mulai membentuk
pH 4,7 ini merupakan titik isoelektrik kasein. Sifat fisik susu. Rasa. Susu segar yang diproduksi dalam kondisi ideal tidak memiliki flavor yang kuat, tetapi mempunyai rasa sedikit manis yang menyenangkan. Hal ini terutama disebabkan oleh hubungan antara kandungan laktosa dan klorida dalam susu. Apabila hubungan ini terganggu seperti pada akhir periode laktasi atau dalam kondisi mastitis, di mana kandungan klorida relatif lebih tinggi, maka flavor susu dapat dipengaruhi. Antara lain susu mempunyai rasa garam. Warna susu berkisar antara putih kebiruan sampai kuning keemasan, yaitu tergantung pada keturunan jenis makanan serta kandungan lemak dan bahan padat susu. Warna putih susu berasal dari cahaya yang direfleksikan oleh globula-globula lemak, partikel koloidal, kasein, dan kalsium fosfat yang tersebar dalam susu. Warna kuning susu disebabkan oleh pigmen karoten yang larut dalam lemak susu. Titik beku susu mempunyai titik beku rata-rata pada suhu negatif 0,55 derajat Celcius sampai negatif 0,61 derajat Celcius. Titik beku susu dipengaruhi oleh komponen-komponen yang terlarut, terutama laktosa dan klorida. Kedua komponen ini mempunyai hubungan yang berlawanan, yaitu apabila salah satu komponen meningkat, komponen lainnya akan menurun. Titik didih susu sedikit lebih tinggi daripada titik didih air murni, yaitu rata-rata 100,17 derajat Celcius. Hal ini karena bahan-bahan yang terlarut dalam susu akan meningkat titik didih. Berat jenis rata-rata susu penuh yang normal adalah 1,03 pada susu 16 derajat Celcius. Susu lebih berat daripada air karena semua komponen padatan kecuali lemak mempunyai berat jenis yang lebih tinggi daripada air. Panas jenis dari suatu bahan merupakan rasio antara jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 derajat dan jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air dengan massa yang sama sebanyak 1 derajat. Dengan mengetahui panas jenis suatu bahan, maka jumlah panas yang harus diberikan atau dipindahkan untuk menaikkan atau menurunkan suhu tabel tersebut sampai pada suhu tertentu dapat dihitung. Tegangan permukaan susu penuh sebesar 55 sampai 3 Daine. Susu skim sebesar 57,4 Daine dan 30 sampai 35%. Krim sebesar 49 sampai 6 Daine. Kenaikan kandungan lemak dan protein akan menurunkan tegangan permukaan susu. Pasteurisasi dapat menaikkan tegangan permukaan susu sedangkan homogenisasi dapat menurunkan tegangan permukaan tersebut. Viskositas. Susu dengan kandungan lemak rata-rata 4,32% mempunyai viskositas rata-rata 1,6314. Sedangkan susu skim mempunyai viskositas rata-rata 1,404. Viskositas susu dipengaruhi oleh berturut-turut mulai dari yang paling besar pengaruhnya adalah kasein, lemak, dan albumin. Susu rendah akan menyebabkan kenaikan viskositas susu karena terjadi clumping dari globula-globula lemak. Air terikat, susu skim, dan produk-produk susu berbentuk cairan lainnya mengandung air terikat dalam jumlah yang cukup berarti. Kasein meningkat sekitar 50% dari kandungan total air terikat. Albumin mengikat sekitar 30%, membran globula lemak 15%, dan bahan padat lainnya meningkat sekitar 4% air terikat. Pasteurisasi dapat menurunkan air terikat dalam susu, sedangkan pemeraman umumnya menaikkan kandungan air terikat. 10. Buih. Pembentukan buih oleh susu dan produk-produk susu merupakan peristiwa yang biasa terjadi. Buih yang stabil merupakan sifat yang dikehendaki pada whipping cream, tetapi pada proses pengisian susu ke dalam kaleng atau botol dan proses pemisahan susu, terbentuknya buih tidak dihendaki. Suhu.
Persentase suhu terhadap pembentukan buih pada susu. Yang pertama 2, 88, 130, 49. Yang kedua 4, 73, 122, 40. Yang ketiga 10, 30, 84, 36. Yang keempat 16, 11, 28 dan 26. Yang kelima 21, 8, 18 dan 20. 27, 8, 17 dan 15. 32, 16, 21 dan 8. 38, 29, 26 dan 31. 43, 32, 29 dan 35. 60, 28, 25 dan 35. 82, 22, 21 dan 25. Lecitin mempunyai sifat memecah buih. Pengadukan krim dalam proses churning akan membebaskan sebagai besar dalam buttermilk, sehingga hanya sedikit buih yang terbentuk pada buttermilk. Buih yang terbentuk pada susu, krim dan buttermilk terdiri dari dua tipe, yaitu tipe protein dan buih tipe fosfolipid protein. Buih tipe protein akan dominan pada suhu yang lebih tinggi. Apabila pembentukan buih pada susu skim dilakukan pada suhu 35 derajat Celcius, maka penambahan lemak sampai tingkat 5% akan menurunkan volume dan stabilitas buih pada susu skim tersebut. Penambahan lemak lebih lanjut, yaitu sampai tingkat 30%, akan menaikkan volume dan stabilitas buih yang selanjutnya akan konstan